Tim Repsol Honda, beberapa musim lalu menjadi momok menakutkan bagi pabrikan lain. Terutama karena performa ganas salah satu pembalap andalan Honda, yakni Marc Marquez. Bagaimana tidak, Marquez berhasil menjadi 6 kali juara dunia dalam 9 musim terakhir MotoGP. Namun dalam 2 musim terakhir, kekuatan pabrikan Honda itu mulai luntur seiring cederanya The Baby Alien. Pembalap berusia 28 tahun itu mengalami cedera pada Juni tahun 2020 lalu, dan kekuatannya belum sepenuhnya pulih di MotoGP 2021. Parahnya, titik lemah Honda yang kehilangan Marc Marquez itu tak mampu ditutup oleh rekan setimnya, Pol Espargaro. Situasi sulit yang tengah dialami Repsol Honda ini mendapat sorotan dari legenda balap, Casey Stoner. Casey Stoner mengaku bahwa ini bukan kali pertama Honda mengalami situasi ini. Beberapa musim sebelumnya pabrikan Jepang itu juga tak memiliki pembalap yang selevel dengan Marc Marquez. Bukan karena rekan-rekan Marc yang cupu, namun Stoner menyebut Honda melakukan kesalahan sejak 2013 silam. Pengembangan motor RC213V milik Honda seperti dibuat khusus untuk The Baby Alien, terutama di sektor pengereman yang menjadi kelebihan Marc Marquez. Semua orang tahu bakat luar biasa yang dimiliki Marc Marquez. Kapasitas reaksinya luar biasa, Anda hanya perlu melihat bagaimana dia mengangkat roda depan begitu cepat saat akan jatuh, kata Casey Stoner dilansir dari motosan.es. Tapi saya pikir kesalahan yang dibuat Marc dan Honda di tahun-tahun awal mereka adalah bahwa dia selalu sangat kuat dalam pengereman, dan pada akhirnya mereka membuat motor yang hanya bagus dalam pengereman, dan itu telah membahayakan hal-hal lain, sambung Stoner. Lebih lanjut, mantan pembalap asal Australia itu mengatakan bahwa kelebihan itu sekarang justru berubah menjadi malapetaka bagi Honda. Selain tak ada pembalap yang mampu menjinakkan RC213V selain Marc Marquez, motor Honda tersebut juga kalah saing karena hanya kuat di satu area. Jika Anda membuat sepeda Anda sangat kuat di satu area, Anda membuat bagian lain dari sepeda menjadi sangat lemah, jelas juara dunia MotoGP 2 kali itu. Anda tidak dapat menguasai semuanya, begitulah adanya. Inilah sebabnya mengapa ada begitu banyak tim pabrikan yang menang, karena tidak ada memiliki paket yang sempurna, tambah Casey Stoner. Di sisi lain, Casey Stoner menyadari kesalahan yang dilakukan Honda itu saat masih menjadi pembalap penguji tim pabrikan Jepang itu di musim 2013 hingga 2015 lalu. Meskipun bagian pengereman itu adalah bencana besar bagi Honda, Stoner tetap memuji penampilan gemilang Marc Marquez yang menjadi satu-satunya pembalap yang bisa menjinakkan RC213V. Ketika saya menjadi penguji untuk Honda, mereka sangat menekankan pada pengereman, mereka menginginkan banyak stabilitas saat pengereman, tetapi kemudian motornya sulit masuk ke tikungan, ungkap Casey Stoner. Marc sangat pandai menutupi beberapa masalah motor, pungkasnya. Salah satu hal yang sangat disayangkan di MotoGP adalah karir pembalap muda Valencia, Iker Lecuona. Setelah 2 tahun bersama tim satelit Tech3 KTM, karirnya di Grand Prix akan tamat di akhir musim ini. Dia masih muda dan berkembang pesat dalam tahun-tahun belajarnya. Sayangnya, keputusan sudah tak dapat diubah, Lecuona tetap keluar dari MotoGP, tahun depan akan bertarung di Superbike bersama Honda. Rekan setimnya, Danilo Petrucci sangat menyayangkan keputusan KTM, karena Lecuona masih sangat muda tapi karirnya harus berakhir. Padahal berdasarkan hasil sejak paruh kedua musim ini, Lecuona menjadi pembalap KTM terbaik sejak Agustus lalu, bahkan mengalahkan pembalap pabrikan. Lecuona kemudian menjadi perdebatan mengenai apakah KTM sudah mengambil langkah tepat untuk melepas pebalap berusia 21 tahun itu demi formasi baru bintang Moto2 tahun depan, Raul Fernandez dan Remy Gardner. Lecuona memang belum mencapai hasil yang menonjol, dengan posisi ke-6 terbaik di balapan basah Austria dan ke-7 di balapan kering di Silverstone. Petrucci yakin dia telah menjadi pembalap KTM terbaik sejak seri Austria. Petrucci, yang karirnya sendiri juga berakhir di Valencia akhir pekan depan, bahkan mengatakan kepada KTM untuk mempertahankan Lecuona jika hanya satu dari mereka yang bisa bertahan musim depan. Jika saya harus mengatakan yang sebenarnya, dia tidak pantas keluar dari MotoGP karena dia yang termuda dari semua grid. Dia punya pengalaman sekarang dan dia benar-benar baru tahun lalu, kata Petrucci berbicara kepada Crash. Saya juga memberitahu orang-orang KTM di Austria,
ketika mereka mengatakan kepada kami bahwa Anda tidak lagi berada di tim tahun depan, jika Anda harus memilih, lebih baik lanjut dengan Lecuona, karena dia sangat muda dan bagi saya dia punya potensi besar, ungkap pria Italia itu. Hasil balapan mungkin belum bagus, tapi Petrucci merasa bahwa ketika faktor-faktor seperti spesifikasi motor diperhitungkan, Lecuona telah membalap lebih baik daripada rider KTM lainnya sejak Austria. Saya tidak tahu dengan jelas apa yang mereka dapatkan part motor yang berbeda di tim pabrikan. Saya tahu mereka punya beberapa update selama musim, motor kami masih sama, jelasnya. Itu pendapat pribadi saya, tapi yang pasti karena katakanlah Agustus, paruh kedua dari musim ini sejak Austria, dari 4 pebalap KTM Lecuona adalah yang mengendarai dengan lebih baik, akui Petrucci. Tapi keputusan sudah diambil dan tak mungkin lagi berada di MotoGP. Lecuona selanjutnya akan membalap untuk Honda di World Superbike musim depan. Saya mendapat kesempatan untuk naik ke MotoGP pada usia 19 dan saya berkata ya. Dan saya masih belajar, juga tahun ini, terang Lecuona. Meski gelar juara dunia telah disegel oleh Fabio Quartararo di Emilia-Romagna, perebutan peringkat untuk klasemen akhir kian sengit. Kemenangan di GP Algarve 2021 menambah perolehan Francisco Bagnaia menjadi 227 poin. Dengan keunggulan 32 poin atas Joan Mir, pembalap Ducati itu dipastikan sebagai runner-up musim ini. Andai sang rival, Mir, mencetak 25 poin di Valencia pun, jumlahnya sudah tidak cukup untuk menggeser Bagnaia dari peringkat kedua klasemen. Raihan finish ketiga menempatkan Jack Miller naik ke peringkat keempat, yang mana diakini mengoleksi 165 poin. Kemudian peringkat kelima diduduki oleh Johan Zarco. Pemuda asal Prancis itu sekaligus dinobatkan menjadi pembalap independen terbaik pada MotoGP 2021. Zarco unggul jauh atas para lawan-lawannya, salah satunya adalah rekan setimnya, Jorge Martin. Walau absen dari balapan di Algarve, Marc Marquez tetap menguasai peringkat ke-6. Akan tetapi, poinnya berjumlah sama dengan yang dimiliki Brad Binder KTM, yaitu sebanyak 142 angka. Sedangkan peringkat ke-8 ditempati oleh Alex Espargaro, Aprilia. Dia hanya berjarak 7 poin atas tandem anyarnya, Maverick Vinales yang menorehkan 106 poin. Kemudian, 10 besar klasemen sementara dilengkapi Pol Espargaro. Pembalap Repsol Honda unggul 1 poin saja dari Alex Rins Suzuki, serta 6 angka atas debutan Enea Bastianini. Dengan gelar juara dunia dan titel independen sudah terkunci, maka tinggal menyisakan Rookie of the Year yang diperebutkan antara Bastianini dengan Jorge Martin Pramac Racing. Kedua pembalap hanya dipisahkan 3 poin, menjadikan seri pemungkas MotoGP 2021 di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, pada tanggal 14 November pekan depan, bakal berjalan ketat.